Dari mulai awal adalah bahwa Syed Ahmad bin Isa adalah pernah hijrah. Jadi tidak ada tokoh yang bernama Syed pernah hijrah. Syed Ahmad bin Isa al-Muhajir itu tidak ada. Karena faktanya sampai hari ini makamnya adalah masih di Irak. Tadi semua. Tidak ada bukti filologi, tidak ada bukti adalah arkeologi, tidak ada bukti kitab yang sejaman. Inilah maka Abah pernah membuat sayembara. Siapa yang bisa menunjukkan Syed Ahmad bin Isa pernah hijrah adalah ke Yaman, maka kata Abah akan berikan adalah sebagai hadiah 200 juta. Bahkan saat itu plus Pelfire. Hari ini masih berlaku. Isu Bang Alawi kini semakin liar dan tidak akan pernah padam. Justru kini dengan isu tersebut berubah bentuk dan lebih liar lagi. Artinya lebih terbuka dan lebih sporadis, sahabat. Bagaimana tidak? Isu Bang Alawi yang dulu hanya dibahas di lingkaran kecil kini meledak ke ruang publik. Bukan karena ada keputusan resmi dari klan Habib Bang Alawi. Bang Alawi semakin terjungkal dengan adanya tesis dari Kiai Haji Imaduddin Utsman 3 tahun silam. Dan bukan karena ada pengakuan final, tapi karena pertanyaan yang terus dihindari akhirnya menumpuk dan meledaklah bahwa klan Habib Bang Alawi sudah tidak bisa tertolong lagi, sahabat beriman semua. Isu utamanya masih tetap sama, yaitu mengenai klaim dan otoritas dan keistimewaan. Namun kali ini publik tak lagi bisa diam. Artinya di beberapa platform media sosial, klan Habib Bang Alawi semakin dikritisi dan dihabisi. Tentunya polemik di sini akan terus memanas sepanjang waktu karena klan Habib tersebut seakan-akan terus mewajibkan orang-orang untuk selalu mempercayai bahwa nasabnya tersambung kepada Nabi Muhammad SAW. Muncul desakan dan transparansi sehingga memunculkan isu-isu serta verifikasi di dalamnya. Tautan-tautan di beberapa platform media sosial terus dipenuhi dan berdesak-desakan orang yang memberikan komentar tajam dan kritis bahwa Bang Alawi adalah masih tersambung kepada Nabi Muhammad SAW. Namun 80% semuanya adalah bohong besar menurut Kiai Haji Imaduddin. Nasab dari klan Habib Bang Alawi tidak bisa tertolong lagi, artinya sudah dilumpuhkan 3 tahun silam, sahabat beriman semua. Mampukah klan Habib Bang Alawi di sini bertahan dari gempuran-gempuran pembatal nasab yang namanya semakin populer di kalangan masyarakat Indonesia? Di sisi lain, pembelaan juga semakin mengeras. Seiring dengan berjalannya waktu, ada yang menyebut isu ini sebagai sebuah serangan yang frontal kepada klan Habib Bang Alawi atau serangan yang semakin sporadis ya. Namun ada juga yang menilai ini adalah upaya untuk menjatuhkan simbol bahwa gelar suci tersebut memang tidak seharusnya dilekatkan kepada Bang Alawi, mengingat dari akhlakul karimah dan akhlak-akhlak yang kurang terpuji yang selalu ditampilkan yang notabene-nya sangat bertentangan dengan akhlak-akhlak terpuji dari Nabi Muhammad SAW. Syed Ahmad bin Isa adalah pernah hijrah. Jadi tidak ada tokoh yang bernama Syed pernah hijrah. Syed Ahmad bin Isa al-Muhajir itu tidak ada. Karena faktanya sampai hari ini makamnya adalah masih di Irak. Tadi semua. Tidak ada bukti filologi, tidak ada bukti adalah arkeologi, tidak ada bukti kitab yang sejaman. Inilah maka Abah pernah membuat sayembara. Siapa yang bisa menunjukkan Syed Ahmad bin Isa pernah hijrah adalah ke Yaman, maka kata Abah akan berikan adalah sebagai hadiah 200 juta. Bahkan saat itu plus Pelfire. Hari ini masih berlaku, ya. Karena semua kebenaran harus butuh pengorbanan, sahabat. Maka Abah ingin selesai proses ini. Dan juga Abah meminta kepada orang-orang yang menggunakan Ba'alwi ini, berhentilah saudaraku, karena ini akan membuat masalah dari semua. Walaupun Abah sudah ngerti situasinya sekarang sudah perang bintang dari semua. Kemudian secara ilmu nasab batal, secara ilmu sejarah batal. Karena untuk ilmu sejarah, baik sejarah dunia maupun sejarah Nusantara, Abah mengerti. Sejarah Wali Songo kapan datang? 1400 Hijriah. Mereka bahkan Ba'alwi baru 1880 sekian setelah perang di Ponorogo. Abah mengerti. Siapa Habib, siapa Syed, siapa Syarif, Abah mengerti. Jadi inilah ya yang harus dipahami oleh kita. Yang harus dipahami oleh kita, saudara-saudaraku semua, bahwa jadi
Secara ilmu sejarah, sahabat, Abah sudah menjelaskan di dalam bisikan Roma bersama Bang Haji Roma Irama, karena kita harus menyampaikan fakta, ya. Silakan kalian rujuk, sekarang lagi viral tadi semua adalah diskusi Abah di dalam acara bisikan Roma dengan Bang Haji Roma Irama. Kemudian juga secara ilmu filologi, Profesor Manasim Alif sudah menjelaskan sedemikian banyak bahwa kemudian Gus Jajuli sudah menegaskan, berbagai kitab sudah diaji oleh Gus Jajuli, sesungguhnya adalah penentuan makam Sayyid Isa al-Muhajir itu adalah diisbat abad ke-9 oleh seorang Habib yang bernama Habib Ali Asyakron, dan penentuannya adalah lewat mimpi. Bagaimana mungkin duriat seorang Rasul yang mulia bisa dipercaya adalah hanya dengan seorang mimpi dari seseorang yang bukan Rasul, yang bukan Nabi tadi semua, ya. Kemudian juga ada lagi yang kedua yang mengisbat bahwa Sayyid Ahmad bin Isa adalah pernah hijab dan makamnya ada di Yaman adalah dari pingsannya seseorang, pengakuan pingsan. Bagaimana mungkin? Adapun berkaitan dengan syuhra wal istifadah, sudah nggak tepat pandang dari sudut apapun. Jadi saya pahami. Kemudian adalah secara arkeologi, sahabat, dunia sudah berkembang, ilmu pengetahuan sudah sekarang sebagian jauh. Segala apa di dunia, jangankan bicara tentang 1000 tahun yang lalu, bicara mereka adalah abad ketiga, keempat, ya, ataupun dimulai dengan kisah dongeng palsu dari Habib Ali Asyakron, adalah sekarang sesungguhnya dengan ilmu arkeologi yang Allah siapkan adalah juga bisa dibantah karena tidak ada peninggalan bukti-bukti otentik tadi semua, ya. Kemudian juga secara ilmu genetika, lebih dari 700 orang dari mereka di Indonesia, di Yaman, di Maroko, sesungguhnya adalah mereka semua hampir sama. Haplogrupnya adalah G. Pahami ini, haplogrupnya adalah G, sementara duriat Rasul adalah J1. Ya, silakan siapapun kalian adalah bisa mengujinya tadi semua. Maka inilah yang harus difahami, ya. Kemudian situasi semakin memanas seiring dengan berjalannya waktu, sahabat. Dan ketika beberapa komunitas mulai menolak narasi tunggal bahwa Bang Alawi di sini nasabnya sudah tidak tertolong alias semakin rungkat seiring dengan berjalannya waktu, bukan menolak figur, bukan menolak sejarah, tapi menolak larangan-larangan untuk terus bertanya bahwa Bang Alawi semakin terjungkal di sini, sahabat beriman semua. Tahun 2026 di sini baru saja dimulai, namun menandai perubahan besar di awal tahun ini. Sehingga isu-isu penting mengenai klan Habib Bang Alawi terus serta dikomentari bahwa Bang Alawi bukan lagi bernasab kepada Nabi Muhammad SAW dan status sosial tak lagi kebal dari diskusi-diskusi tajam dan panas, dan gelar tak lagi otomatis dihormati tanpa penjelasan yang akurat dari Robito Alawiyah. Asli, laisa min ahli, Allah yang menentukan. Seolah-olah no, kamu tidak bisa memberikan syafaat kepada Kanan. Laisa min ahli. Ya. Coba. Berarti Rasul tidak bisa memberikan syafaat. Semuanya manusia tidak ada yang bisa memberikan syafaat. Kan manusia siapapun pada posisi la haula wala quwata illa billah. Kemudian mari sahabatku sadarlah. Jadi kalau kita kurang apa lagi bukti habaib ini buat saudara-saudaraku yang bertanya. Abah ada tulisan, kalau ditanya gembong PKI siapa? Habib. Dari awal. Tahun 48 Habib, tahun 65 Habib, dari semua. Sadarlah, bahkan orang yang menggunakan Habib ini dengan isu PKI adalah termasuk orang yang merobohkan Bung Karno dengan isu PKI. Maka selalu isu PKI ini digunakan untuk secara politik dari awal. Rizik Syihab selalu teriak PKI, PKI. Hei Rizik, bangsa mula Yaman Selatan, bahkan bapaknya, kakeknya Habib Ali Al-Jupri, presiden PKI. Ya Karim. Wahai dunia, wahai orang Islam, meleklah sedikit dari semuanya. Ditanya gembong PKI Habib, jadi mufti penjajah Habib. Kalau sekarang teriak-teriak sebagai pembantu kemerdekaan, tak satupun makam pahlawan yang ada nama Habib. Yang jelas, kalau kalian klik tentang orang-orang yang memiliki jabatan, adalah para letnan, kolonel, adalah dari bangsa Belanda, semuanya marganya adalah Habib. Kalian klik sejarah, ya. Kalau ditanya lagi siapa lagi, ya. Bahkan mereka, kalau siapa yang menghancurkan bukti-bukti sejarah di Nusantara di bawah Habib,
Ya, bom candi pernah dibom oleh mereka. Yang ngajakin makar tiap waktu ngajak perang, Habib. Tidak ada yang pernah orang kita mengajak perang. Kemudian pemerintah dibilang togut, tapi minta proyek pada pemerintah, Habib. Kalian tanya si Aguan tuh, siapa yang memimpin PIK itu semua? Habib. Itu dan marga Aidit dari semua, ya. Kemudian ulama Nusantara. Kemudian makam palsu, siapa itu penggeraknya? Habib. Di semua, ya. Kemudian ulama asli Nusantara dihina, Habib yang selalu menghina ulama Nusantara. Kemudian Mbah Hashim diserang oleh siapa? Habib. Asyagab dari semua, ya. Skop buat angkut pasir. Ya, semua, Karim. ya. Termasuk juga wali Pentagon, Habib dari semua. Silahkan kalian mau percaya atau tidak. Gus Dur dihina, buta mata, buta hati, Habib di semua. Orang NU, kalian cuma nurut udud doang di Indonesia ini. Hanya ngejar-ngejar proyek saja tadi semua. Sama Suriahnya, juga Tanfidiahnya. Kalian bertanggung jawab di akhirat nanti tadi semua, ya. Kemudian wali setan, katanya keluar dari mulut siapa? Habib di semua, ya. Gus Said dihina oleh siapa? Habib dari semua. Jualan nasab kayak MLM, Habib dari semua. Mereka seperti MLM dari semua, ya. Abah korbannya dari semua. Makam dimodif kayak film horor, channel film horor, dikasih tenda, dikasih apa? Padahal kalian ngaji. Bahkan makam seharusnya adalah bagaimana kalian Begitu, coba ya. dalam Imam Syafi'i memperlakukan makam seorang muslim, bukan menjadikan makam adalah bisnis. Habib di mana-mana tadi semua. Bahkan Senokor Gronyo mengatakan Habib adalah penyembah makam. Itu sudah Senokor Gronyo yang bilang tadi semua, ya. Kemudian juga sejarah dibelokin. Habib lah sutradaranya tadi semua. Dari NU dibelokkan. Sejarah nasional dibelokkan. Pengakuan pahlawan nasional Habib kepada siapa? Pangeran Penogoro. Padahal dulu dihina oleh siapa? Mufti Batavia, Habib Usman bin Yahya, yang mengatakan perang mereka, perjuangan mereka adalah gurur. Habib yang keroknya tadi semua, ya. Inilah yang harus kalian pahami. Kalau kalian masih ragu, Jakman dibelokin sampai sekarang menjadi Patman. Habib yang kalian muliakan itu, ya, tadi semua yang dicium kakinya tadi semua, ya. Coba wallah berhadapan dengan Abah di akhirat nanti, berani dengan Lutfi bin Yahya, Rizik Syihab dan seluruh Ba'al. Kita buktikan tadi semua. Kalau ada, itu pun kalian nggak ngerti lagi akhiratnya kayak apa tadi semua, ya. Tes DNA gagal semuanya. Habib tadi semua. NU dibilang ulama, yang bilang ulama NU dekat pemerintah adalah monyet bersorban. Habib yang bilang itu. Yang menyebut Kiai Ma'ruf Amin babi, Habib tadi semua, ya. Kemudian yang menyebut kaki Habib yang zina, yang bodoh, lebih mulia dari 70 ulama NU yang alim, Habib. Kemudian yang bilang di hari kiamat Habib jadi panitia kiamat, Habib. Ini menunjukkan kegoblokan, kebodohan, yang ngerti ilmu tadi semua. Kemudian dikatakan lagi masih banyak, kalau Abah tulis ini, yang bilang hari kiamat apa yang bisa nyariin orang disiksa di neraka jahanam, Habib dari semua. Yang bisa mi'raj 70 kali, Habib dari semua. Dan pendukungnya ulama-ulama tolol dibilang karomah. Bung, karomah itu beda dengan khurafat. Pada saat karomah itu ada. Dan yang membuat publik gelisah bukan lagi jawabannya, melainkan diamnya pihak yang seharusnya saling siap untuk selalu menjelaskan siapa sebenarnya klan Habib Ba'alwi dan apa saja yang selalu diperankan oleh Habib-Habib asal Tarim Yaman sehingga bisa mengelabui orang-orang yang ada di Indonesia. Publik menilai ini adalah skenario besar agar Ba'alawi bisa memainkan peran penting di dalam keaswajaan dan ke-NU-an yang ada di Indonesia, sahabat beriman semua. Dan yang membuat publik semakin gelisah lagi adalah mereka tidak akan pernah jerah untuk mengaku-ngaku nasabnya tersambung kepada Nabi Muhammad SAW. Kini Ba'alawi bukan lagi sekedar nama, melainkan gelar suci tersebut harus dicabut dari Habib-Habib asal Hadrami Tarim tersebut karena menyangkut mengenai keprivasian dari Nabi Muhammad SAW. Maka gelar itu tidak pantas sekiranya untuk disematkan kepada Habib-Habib yang mengaku nasabnya tersambung kepada Nabi Muhammad SAW.
Dan ia telah menjadi simbol tarik-menarik antara tradisi dan transparansi di kalangan umat Islam, antara sakral dan rasional. Publik seakan-akan tidak bisa membedakan mana yang cucu asli dan mana yang cucu abal-abal, sahabat beriman semua, antara warisan dan tuntutan zaman. Tuntutan zaman memang sepenuhnya tidak bisa dikembalikan lagi ya, dari 2026 menuju ribuan tahun silam. Namun kaitannya beberapa kitab nasab selalu dikaitkan dan tokoh-tokoh zaman yang selalu ditampilkan oleh klan Habib Ba'alwi menimbulkan pandangan-pandangan berbeda di kalangan umat. Pantaskah mereka mengaku-ngaku nasabnya tersambung kepada Nabi Muhammad SAW, sedangkan nasabnya sudah tidak tertolong lagi? Dan satu hal yang harus diperjelas bahwa isu ini belum selesai dan sepenuhnya tidak akan pernah selesai seiring dengan berjalannya waktu, karena selama pertanyaan-pertanyaan masih hidup, maka perdebatan akan terus menyala di kalangan para pembatal nasab dan klan Habib Ba'alwi yang nasabnya semakin tak tertolong. Menurut kalian gimana? Ini murni fitnah atau cuma dibesar-besarkan oleh beberapa platform media sosial, atau justru tanda zaman yang menuntut keterbukaan mengenai klan Habib Ba'alwi tersebut? Tuliskan komentar Anda di kolom komentar untuk turut serta mengomentari bahwa Ba'alwi di sini bukan lagi bernasab kepada Nabi Muhammad SAW. Berikan pendapat Anda mengenai musuh-musuh siapa saja yang harus disematkan kepada klan Habib Ba'alwi. Namun tentunya polemik di sini akan terus memanas sepanjang waktu selagi tidak ada penjelasan-penjelasan yang mendetail dari Rabithah Alawiyah mengenai klan Habib tersebut. Mari dan saya akhiri polemik di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.